kita semua, jumpa lagi bersama saya dengan teman Kopi Nina. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu menerima kesembuhan batin. Tanpa kita sadari, kita pasti pernah mengalami yang namanya luka batin. Baik luka yang disebabkan oleh pengkhianatan, kekecewaan, kemarahan, atau kita dipermalukan. Itu membuat kita memiliki luka di dalam batin kita. Dan banyak cara kita mengelolanya, lebih baik mendiamkannya daripada mengakuinya. Karena mungkin dalam pikiran kita ada asumsi-asumsi yang timbul ketika aku mengatakan ini akan menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Lebih baik aku memendamnya, tapi tanpa kita sadari perasaan itu menyakiti kita, mempengaruhi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan." Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kesadaran kita untuk mengaku dosa kepada orang lain itu sangat penting sekali. Di dalam ayat ini mengatakan supaya kita sembuh, supaya kita pulih. Kita mengingat bagaimana cara kita dipulihkan. Yesus telah menanggung, memikul semua penderitaan kita di dalam karya yang begitu besar di kayu salib. Di dalam Yesaya 53, sebelum Yesus datang ke dunia ini, Allah telah menyiapkan cara pemulihan untuk kita. Di dalam Yesaya 53, di situ dikatakan Yesus sendiri yang menanggung, memikul dosa-dosa kita. Supaya apa? Kita dipulihkan kembali kepada Bapa. Karena akibat dosa, hubungan kita dengan Bapa rusak, dan itu butuh pemulihan. Dan pemulihan itu dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Salib memampukan kita untuk mengampuni. Jujur, mungkin ketika kita mengatakan, "Oke, aku mengampunimu, aku memaafkanmu." Tapi tanpa alasan karya Yesus, itu hanya pengampunan yang biasa saja. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Yesus sudah mengampuni kita, Allah sendiri sudah mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Inilah yang mendorong kita mengampuni orang dengan tulus. Dan kita disembuhkan seperti di dalamnya katakan Yakobus 5 ayat 16 tadi. Mungkin sangat sulit sekali mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Tetapi saudaraku, aku mendorong kita terus memikirkan apa yang Allah telah lakukan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah akan yang lain apabila seorang yang membuat kita memiliki dendam," katanya kan. Ingatlah katanya kan, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita, demikian juga lah kita mengampuni orang yang melakukan hal yang menyakitkan kepada kita. Jadi dasar kita untuk pulih dari luka batin kita adalah pengampunan. Dan bagaimana kita mengampuni? Mengingat bagaimana Allah mengampuni kita. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita pulih bersama-sama dengan mengampuni orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang mengkhianati kita. Jika hari ini Anda atau kita semua mengalami ada luka batin, mari datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, minta ampun dan minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita dimampukan mengampuni orang yang mengecewakan kita, yang menyebabkan kita terluka. Jadi ingatlah perbuatan Allah kepada kita. Itulah yang mendorong kita mampu mengampuni orang-orang yang membuat kita terluka. Ingat karya salib, karena karya salib adalah kasih yang dinyatakan Allah untuk mengampuni kita, mengembalikan kita
kepada hubungan yang begitu manis. Hubungan antara Allah dan manusia. Hubungan antara Allah pencipta dengan ciptaannya. Saudara-saudaraku, saya berdoa untuk kita semua supaya kita dipulihkan di dalam Tuhan dan menerima keselamatan di dalam Tuhan dan menerima kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.